Pernah nggak sih kamu lagi santai-santai di kamar, lagi asyik nonton, atau rebahan, tiba-tiba kecium bau masakan enak dari dapur? Padahal, jaraknya lumayan jauh, nggak ada kabel yang nyambungin dapur ke kamar kamu. Nggak ada juga angin kencang yang niupin baunya masuk. Dan yang paling aneh, bau itu sama sekali nggak kelihatan. Nggak ada asapnya, nggak ada warnanya. Tiba-tiba aja udah ada di hidung kita. Pertanyaannya, kok bisa bau itu seolah-olah jalan sendiri, sampai ke hidung kita? Apa jangan-jangan bau itu semacam makhluk halus yang bisa menembus tembok? Atau sebenarnya ada penjelasan sains yang luar biasa di balik fenomena sehari-hari yang selama ini kita anggap sepele? Yuk, kita bongkar misteri ini bareng-bareng. Banyak banget orang yang salah paham soal bau. Ada yang mengira bau itu cuma semacam energi atau gelombang, mirip kayak sinyal wifi atau suara. Ada juga yang berpikir bau itu cuma perasaan hidung kita aja, nggak nyata. Padahal, faktanya jauh lebih keren dari itu. Bau itu bener-bener ada secara fisik. Ya, bau itu adalah benda, sebuah materi, meskipun ukurannya super duper kecil. Yang bikin kita sering tertipu adalah ukurannya. Karena saking kecilnya, mata kita yang canggih ini pun nggak sanggup buat melihatnya. Jadi, saat kamu mencium sesuatu, itu artinya ada benda kecil yang terbang dari sumbernya dan masuk ke hidung kamu. Kalau begitu, apa sebenarnya bau itu? Secara ilmiah, bau adalah kumpulan molekul kimia yang mudah menguap. Jadi, saat kamu lagi masak bawang di dapur, atau pas kamu buka buah durian yang wanginya khas itu, atau bahkan saat ada tumpukan sampah yang mulai membusuk, benda-benda itu sebenarnya lagi melepaskan partikel-partikel kecil ke udara. Partikel inilah yang kita sebut molekul bau. Molekul-molekul ini punya 3 sifat utama. Ukurannya sangat kecil, masanya sangat ringan, dan karena itu, mereka gampang banget terbang dan melayang-layang di udara. Udara yang selama ini kita lihat kosong dan bening, sebenarnya sama sekali nggak kosong. Udara itu ibarat lautan yang penuh dengan miliaran molekul gas, seperti nitrogen, oksigen, dan lain-lain, yang semuanya bergerak acak, terus-menerus, dan tanpa henti. Nah, molekul bau ini kemudian ikut bergabung dan berenang di dalam lautan molekul udara itu. Sekarang, kita masuk ke konsep paling penting, yang jadi kunci kenapa bau bisa menyebar. Namanya adalah difusi. Mungkin kedengarannya agak ilmiah, tapi konsepnya sederhana banget kok. Difusi adalah proses alami, di mana partikel atau molekul akan bergerak dari area yang konsentrasinya tinggi atau padat, ke area yang konsentrasinya lebih rendah atau lebih kosong. Proses ini terjadi secara otomatis, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu ada dorongan dari luar. Ini adalah salah satu hukum dasar alam. Bayangkan, kamu meneteskan setitik tinta ke dalam segelas air bening. Awalnya, tinta itu akan mengumpul di satu titik kan, tapi pelan-pelan, tanpa kamu aduk sekalipun, tinta itu akan menyebar ke seluruh bagian air, sampai warna airnya jadi merata. Nah, itulah difusi. Hal yang sama persis terjadi pada bau. Saat ada bau masakan di dapur, berarti di area dapur itu, konsentrasi molekul baunya sangat padat. Sementara di ruang tamu, atau di kamar kamu, molekul baunya masih sedikit, atau bahkan belum ada sama sekali. Karena hukum difusi, molekul-molekul bau dari dapur ini akan secara alami bergerak menyebar ke ruangan lain yang lebih kosong dari bau. Sampai akhirnya, baunya tercium di seluruh rumah. Lalu, muncul pertanyaan menarik lainnya. Sebenarnya, molekul bau itu jalan sendiri, atau udara yang membawanya? Jawabannya, ternyata bukan dua-duanya. Yang paling tepat adalah, molekul bau itu bergerak sendiri secara acak, dan gerakannya dipercepat, karena ia terus-menerus bertabrakan dengan molekul udara di sekitarnya, yang juga bergerak acak. Coba bayangkan, kamu berada di sebuah ruangan yang penuh dengan ribuan bola pingpong, yang memantul ke segala arah tanpa henti. Lalu, kamu melepaskan beberapa bola pingpong berwarna merah ke dalam ruangan itu. Apa yang terjadi? Bola merah itu nggak akan diam saja. Ia akan terus-terusan ditabrak oleh bola putih dari segala penjuru, yang membuatnya ikut terpental ke sana kemari secara acak. Tabrakan demi tabrakan, inilah yang akhirnya membuat bola merah itu menyebar dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Nah, molekul bau itu ibarat bola merah, dan molekul udara
adalah bola putihnya. Tabrakan konstan inilah yang mengantarkan molekul bau sampai akhirnya tiba di pintu masuk hidung kita. Oke, molekulnya sudah sampai di hidung. Terus gimana? Kenapa hidung kita bisa menangkap bau? Disinilah keajaiban tubuh kita bekerja. Jauh di dalam rongga hidung kita, ada jutaan sel saraf khusus yang disebut reseptor penciuman. Setiap reseptor ini dirancang untuk mengunci molekul bau tertentu, mirip seperti kunci dan gembok. Ketika sebuah molekul bau yang cocok mendarat di reseptornya, reseptor itu akan langsung mengirim sinyal listrik ke otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal ini dan berkata, "Hei, ini bau kopi." Atau "Waduh, ini bau sampah." Yang lebih keren lagi, sistem penciuman kita ini super sensitif. Untuk beberapa jenis bau tertentu, kita hanya butuh beberapa molekul saja untuk bisa mendeteksinya. Artinya, walaupun jumlah molekul baunya sangat-sangat sedikit, otak kita sudah bisa langsung waspada. Inilah kenapa bau gas bocor, bau asap kebakaran, atau bau makanan basi bisa langsung kita sadari meskipun sumbernya masih jauh atau jumlahnya sangat kecil. Ini adalah mekanisme pertahanan hidup kuno yang diwariskan dari nenek moyang kita untuk mendeteksi bahaya. Tapi, pernah nggak kamu sadar kalau kamu pakai parfum, awalnya wanginya kecium banget, tapi setelah beberapa lama, kok rasanya baunya jadi hilang ya, padahal orang lain masih bisa menciumnya. Apakah parfumnya menguap habis? Bukan. Ini terjadi karena otak kita melakukan sesuatu yang disebut adaptasi penciuman, atau olfactory adaptation. Ketika hidung kita terus-menerus terpapar bau yang sama dalam waktu lama, otak akan mulai menganggap bau itu sebagai informasi latar yang tidak penting dan tidak berbahaya. Jadi, otak secara sadar akan berhenti memperhatikannya, supaya bisa fokus pada bau-bau baru yang mungkin lebih penting. Otak kita seolah berkata, "Oke, ini bau yang sama dari tadi. Aman kok, nggak usah dipikirin." Tapi coba deh, kamu keluar ruangan sebentar, lalu masuk lagi. Dijamin, kamu akan mencium kembali wangi parfummu itu. Karena otak menganggapnya sebagai stimulus baru. Satu fakta terakhir yang nggak kalah menarik. Kenapa bau di ruangan yang panas terasa lebih kuat dan menyengat? Jawabannya ada pada energi. Semakin tinggi suhu suatu benda atau udara, semakin besar energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul di dalamnya. Artinya, molekul-molekul itu akan bergerak semakin cepat dan semakin sering bertabrakan. Karena gerakannya lebih cepat, proses difusi pun berjalan lebih cepat. Molekul bau akan lebih cepat menyebar ke seluruh ruangan dan lebih sering masuk ke hidung kita. Inilah sebabnya bau masakan yang baru matang terasa lebih kuat daripada makanan dingin. Dan kenapa bau di dalam kulkas yang dingin jauh lebih lemah? Bukan karena baunya hilang, tapi karena molekulnya bergerak jauh lebih lambat. Jadi, sekarang kita sudah tahu jawabannya. Bau bukanlah sihir, bukan energi gaib, dan jelas bukan makhluk halus. Bau adalah molekul kimia super kecil yang nyata, yang bergerak menyebar mengikuti hukum fisika bernama difusi. Setiap kali kamu mencium sebuah aroma, entah itu wangi bunga, sedapnya masakan, atau bahkan bau yang kurang sedap, ingatlah bahwa saat itu ada partikel-partikel fisik dari benda lain yang benar-benar terbang, melintasi udara, dan masuk ke dalam hidungmu. Sains ada di mana-mana, bahkan dalam setiap tarikan napas kita. Kalau kamu baru sadar betapa kerennya sains yang ada di sekitar kita setiap hari, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena masih banyak banget hal-hal sepele lainnya yang ternyata kalau dibedah secara sains bisa bikin kita takjub. Dan coba tulis di kolom komentar, bau apa sih yang paling kamu nggak tahan? Terima kasih sudah menonton.